Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan agar dapat berkumpul pada waktu hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam semesta Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama perkenalkan, saya Adik Mulia Herman. Saya Setia Ibrahim Bumi, oleh semua. Kami hari ini bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan dengan tugas yaitu mewawancarai Bapak sebagai narasumber untuk hari ini. Insyaallah kami juga berterima kasih atas kesempatan dari Bapak dan juga waktu luangnya. Mungkin langsung ada Boleh, langsung aja. Apa yang mau ditanyakan silakan. tema kami hari ini itu adalah kesuksesan. Jadi tugasnya itu adalah mencari informasi tentang bagaimana seseorang itu mencapai kesuksesannya. Jadi mungkin pertama-tama bisa dimulai dengan Bapak sendiri menjelaskan bagaimana tentang diri Bapak lah, mulai dari riwayat pendidikan atau mungkin karir atau prestasi Bapak. Mungkin saya gitu. Baik, udah boleh dimulai? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Suryawan SPD. Saya di sini mengajar sebagai guru pendidikan jasmani dan kesehatan atau PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Bertugas di SMK 2 sudah dari tahun 2009 sampai hari ini, dan itu tugas pokok. Dan tugas tambahan adalah yaitu sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dimulai pada tahun 2017 sampai hari ini. Jadi kalau ditanyakan kesuksesan itu apa? Kesuksesan itu kalau menurut saya, pandangan pribadi, bukan ukurannya materi. Sukses bukan berarti kaya, ya. Jadi orang sukses adalah orang yang mampu membuat perubahan di dalam hidup. Jika dia bisa mampu untuk merubah orang lain, itu secara umum, ya. Oke. Kalau terkait apa yang saya kerjakan, mulai mengajar itu di tahun 2000 bulan Januari. Berarti kalau dihitung sudah berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun lebih kurang. Ya, yang saya kerjakan selaku guru adalah yang pertama, kita harus mengerti dulu tugas dan tanggung jawab kita. Kenapa? Dimanapun profesi kita, apapun profesi kita, mau pedagang, mau bekerja, ya, mengerti dulu apa yang akan menjadi goal kita itu. Kalau kita sebagai seorang guru, ya jelas, ya, disiplin dalam waktu, ya, dalam menjalankan tugas, baik itu tugas wajib dan tugas tambahan lainnya. Itu secara umum aja, singkat. Ada lagi yang bertanya? Mungkin selanjutnya itu bagaimana awal karir Bapak menuju sebagai Oh, sebenarnya tadi kembali tadi, sukses itu kan ukurannya itu seperti apa, kita juga harus mengerti, kan, ya. Jadi mengajar di guru SD 8 tahun, yang saya kerjakan adalah saya tidak pernah menyengajakan diri untuk datang terlambat. Mulai dari tahun 2000 sampai hari ini, ada beberapa kali keterlambatan itu karena halangan di jalan, ban bocor dan kendaraan rusak. Itu pun nggak sampai dari lebih kurang 5 kali, nggak sampai selama rentang waktu 25 tahun, dan tidak keterlambat. Biasakan hadir sekitar 30 menit di sekolah menjelang gerbang.
itu dari tahun 2000 sampai hari ini. Itu yang saya kerjakan. Kenapa? Saya fokus saja karena saya sudah menjadi seorang guru, ya tugas dan tanggung jawabnya ada, ya kehadiran itulah yang utama dari sekolah. Sehingga sampai hari ini ditunjuk sebagai wakil kepala sekolah dan kesiswaan, masih dipercaya oleh kepala sekolah dan sekolah untuk mengemban amanah. Yang salah satu tugasnya adalah untuk mengontrol, menjaga ketertiban di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Oke, lagi. Selanjutnya itu Pak, apa aja tantangan gitu Pak yang udah Bapak lalui untuk mencapai kesuksesan Bapak sekarang gitu? Tantangan ya. Tantangannya sebenarnya pada diri kita sendiri. Pada dasarnya masalah itu kan tantangan. Jadi kita sering, kita jangan sampai salah mengelola masalah. Masalah adalah ya, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, apapun itu, baik di rumah, di pekerjaan. Tetapi kita harus bisa memisahkan ini, mengelola masalah itu. Dalam pekerjaan banyak masalah, tapi yang menjadi tujuannya apa? Jadi kita harus berfokus ketika ada masalah dan tantangan dalam sebuah pekerjaan. Yang kita cari adalah solusi, bukan mencari masalahnya. Maksud Bapak itu begini, masalah ini sudah ada terjadi, nggak perlu kita berpanjang lebar di masalah ini. Kita kan tujuannya, goalnya ada, kita fokus pada tujuan aja, bukan kepada memutar-mutar masalahnya tadi. Inilah begini, nggak selesai nanti. Ketika masalah sudah terjadi, yang dicari adalah jalan keluar. Jadi fokus kepada jalan keluar. Kalau tantangan secara pribadi misalnya manusiawi, tumbuh rasa malas, ya, rasa tidak mau datang tepat waktu, itu manusiawi. Tetapi kalau kita menyadari bahwa dalam menjalankan tugas itu ada hak dan tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan, itu tadi diutamakan. Dan itu kita tidak boleh kalah dengan diri kita sendiri. Dan kita tidak perlu menilai pekerjaan orang lain, karena perubahan mendasar itu harus dimulai dari diri sendiri. Ketika diri kita sudah berubah, baru kita bisa merubah orang lain. Jadi perubahan itu, ya, tantangan itu bisa kita lewati. Diri kita yang memulainya dulu. Ketika kita sudah bisa melewati permasalahan itu, ya, nanti orang akan melihat, oh ini bagus. Orang yang berhasil melewati tantangan itulah orang yang sukses saja. Kalau orang tidak berhasil melewati tantangan, itulah mereka yang gagal. Mereka salah dalam mengelola permasalahan dan tantangan. Tantangan lain kan masalah hidup kan? Kalau masalah pekerjaan apa? Itu banyak. Tadi di SMK 2 ini kan, sekolah itu kan berputar setiap harinya. Ada gurunya, ada didiknya. Setelah didiknya punya banyak masalah dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Itu kan tantangan juga. Salah satunya. Sebenarnya diri kita sendiri harus mampu menjadi model untuk orang lain. Poinnya itu ya. Lagi? Tadi kan sudah Bapak jelaskan nih kan, selanjutnya pertanyaan itu secara umum udah Bapak jelaskan, tapi menurut Bapak sendiri nih Pak, arti kesuksesan itu apa sih Pak? Menurut Bapak sendiri? Kesuksesan menurut sendiri. Iya Pak. Artinya ya, sebenarnya tergantung sudut pandang orang. Kembali lagi sebenarnya. Kalau orang mengukur sukses itu kaya, berarti orang miskin tidak sukses. Berarti tidak seperti itu. Ketika orang mampu saja untuk mempertahankan hidupnya, sudah sukses. Iya. Karena sukses itu kan kecil aja ukurannya. Orang nggak bisa berjalan, jadi bisa berjalan. Orang nggak bisa berlari, jadi pandai berlari. Orang yang nggak bisa main bulu tangkis, belajar bulu tangkis jadi pandai, tidak sukses di bidang dia kan. Sukses itu kan berdasarkan bidang masing-masing. Kalau di saya selaku wakil dan siswaan, ya,
mampu meminimalisir ya misalnya perilaku negatif siswa di sekolah, itu sudah sukses buat wakil kesiswaan. Mampu meminimalisir anak-anak datang terlambat, ini siswanya 2.500, dari 2.500 yang datang terlambat hanya 7-8 orang. Sukses nggak itu? Ya sukses, karena kalau hitung persentasenya kecil. Jadi sukses itu kita yang menciptakan ya. Alat ukurnya ya tadi hasil pekerjaan kita. Kalau orang menilai kaya itu sukses, itu salah. Kan kesuksesan orang itu beda-beda ya. Kayak saya dengan penghasilan saya bisa menafkahi anak istri saya, sudah sukses ukuran saya. Ukuran pengusaha besar, sukses dia itu dia harus punya keuntungan dari ekonomis tahun ini sekian. Itu ukuran mereka. Kalau ukuran guru kan tidak matematis ukurannya. Mampu memberikan pembelajaran yang maksimal kepada peserta didik, sehingga peserta didik mendapatkan perubahan perilaku baik secara keterampilan dan pengetahuan dalam bentuk nilai yang bagus. Itu sudah kesuksesan seorang guru dalam mendidik anak-anaknya, cara mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya. Itu dia sukses tadi. Jadi sukses tadi sangat luas sesuai dengan profesinya masing-masing ya. Kalau saya bahkan diri sendiri ya, dulu kami ini orang yang biasa-biasa saja, sehingga ya kalau bahasa sekarang itu, kalau secara bahasa umum dikatakan orang yang mampu mandiri itu sudah sukses, karena dia tidak bergantung lagi pada orang lain. Misalnya seorang anak nih tamat dia kuliah, dapat pekerjaan atau berwirausaha, apapun usahanya itu dengan jalan yang baik, sehingga memberikan nilai-nilai kemandirian pada diri dia, itu udah sukses. Yang perlu digarisbawahi adalah kesuksesan tidak bisa diukur dari materi. Karena kalau ukurannya kaya, atau jumlah mobilnya banyak, atau jumlah kebunnya banyak, itu hanya ada pada pebisnis. Pada profesi guru, tidak. Iya kan? Suksesnya apa? Bisa merubah perilaku anak, ya kan? Dari yang suka datang terlambat menjadi tidak datang terlambat, sukses itu dia mendidik anak. Dan pembelajaran dari nilainya rendah, misalnya dari 75 diadakan remedial bisa menjadi 85, tidak sukses buat guru dan anaknya. Jadi sukses itu kita lihat dari sudut pandang mana profesinya, terus apa bidang pekerjaan. Seorang TikToker kalau zaman sekarang ya, ada YouTuber TikToker, ketika makin banyak like-nya, makin banyak nilai ekonomisnya, udah sukses dia di bidang dia kan, konten kreator namanya. Tapi konten kreator yang mungkin sedikit like-nya, dia butuh belajar lagi bagaimana bisa punya subscriber yang banyak. Itu pandangan saya. Di pandangan orang kan berbeda-beda, ya kan? Oke, ada lagi? Tadi kan Bapak udah menjelaskan tentang sukses ya. Sekarang bagaimana Bapak menjaga semangat dan fokus di saat Bapak mengalami masa-masa sulit? Ya, selaku saya orang beragama Islam ya. Pertama, yakinkan diri kita. Di dalam sebuah hadis pernah dikatakan ya, perbuatan baik itu adalah sebuah sedekah. Sedekah itu adalah amal baik. Ya setidaknya perbuatan baik itu tadi untuk menambah nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita. Yang mohon maaf nanti ketika kita sudah meninggal, apa yang kita pekerjakan di dunia ini itu dipertanggungjawabkan. Jadi semangat spiritual itu yang harus dibangun. Selanjutnya juga jangan pernah mengukur kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Nggak perlu diukur, karena jalannya tuh beda-beda ya. Yang kedua ya semangat bekerja terus ya. Artinya kita harus bisa membuat perubahan buat orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita juga
harus bisa menjadi orang-orang yang bisa memiliki manfaat buat orang lain. Bill Gates itu kaya, dia dinilai mahal karena apa? Dia punya ilmu, punya kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain, ya kan? Tapi kita nggak bisa juga bandingkan dengan dia. Ya intinya kita harus bisa memberikan manfaat buat orang lain, ya. Terus fokus pada pekerjaan kita, ya kan? Saya kita punya tanggung jawab nih sebagai seorang guru kayak saya kan. Itu tadi. Ya, intinya tidak ada kata-kata malas dalam kamus. Perubahan bukan untuk ditunggu. Perubahan adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan mengharapkan orang berubah kalau kita tidak berubah. Ayo mau tanya. Ada lagi? Yang terakhir, apa nasihat Bapak untuk anak muda atau orang yang sedang meraih kesuksesan, kayak dalam proses meraih kesuksesan itu? Jadi beberapa nasihat intinya ya. Kalau yang pertama buat anak muda itu tanamkanlah semangat kerja keras. Apapun profesi kita itu kerja keras. Ya, yang nilai soft skill. Apa lagi? Kejujuran, tanggung jawab, rasa percaya diri, ya, mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jangan mudah menyerah dengan keadaan, ya. Karena hidup adalah sebuah kompetisi. Orang yang kalah dalam sebuah kompetisi itulah orang yang gagal. Kita tidak boleh kalah dalam kompetisi. Kita harus siap untuk bisa bersaing, ya. Karena yang perlu diingat adalah manusia memiliki potensi yang berbeda-beda pada dirinya, tidak sama. Ya alhamdulillah bisa saya katakan 25 tahun saya mengajar, datang pagi, pulang habis jam 4 datang, seperti itu aja ya. Dan kalau dibilang pernah agak kurang semangat, ya manusiawi pernah merasakan, tapi itu harus dilawan, ya buat kalian yang generasi penerus bangsa ya tadi. Kenapa? Saya nanti akan merubah bangsa ini ke depannya. Itu tadi, kembali lagi, kita harus bisa menjadi orang yang memiliki manfaat buat orang lain. Jadi kayak itu kaya kan karena hasil temuan-temuan dia bermanfaat membuat orang banyak, akhirnya mendatangkan cuan buat diri dia kan. Kan kembalinya ke sana, misalnya kan, konten kreator semakin canggih dia begitu, semakin banyak penghasilan buat dia. Jadi nasihatnya ya tidak boleh menjadi orang yang manja, lemah dalam berkompetisi, ya. Semangat hidup, karena semangat itu yang harus ditanamkan pada diri kita. Apapun nanti profesi kamu setelah kita masuk kuliah. Oke, ada lagi? Mungkin dengan pertanyaan terakhir tadi enggak, kita cukupi sampai sini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang kami dapat hari ini dapat menjadi bekal di hari yang akan datang. Mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, sebelum kita tutup, pesan saya tadi sudah sampaikan berulang-ulang bahwasanya teruslah bersemangat dalam hidup, ya, kerja keras. Ya, kalau ketika menjadi mahasiswa tentu belajar yang keras, itu kan? Ya. Belajar yang keras, terus hilangkan pikiran-pikiran negatif dalam perkuliahan, dalam berinteraksi sama teman-teman. Ya fokuslah apa yang menjadi tujuan kita, karena sesuatu itu adalah milik diri kita masing-masing. Tentunya itu berbeda-beda. Ya, oke. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi videonya nggak jalan.